Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Yesus mengajak kami untuk berpikir, merenungkan, meresapi kebaikan dan kemurahan hati Allah. Tuhan berhak melakukan apa yang Dia kehendaki dan Tuhan adalah murah hati. Bantu kami ya Bapa, supaya kami bersandar hanya kepada kemurahan hati dan belas kasih-Mu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Ada yang bekerja jam 9, jam 12, jam 3. Padahal mereka dan jam 5 semua sepakat satu hari satu keping perak. Tapi ketika selesai, yang bekerja lebih awal jam 9 mengira dan menduga bahwa dia akan mendapat lebih. Tetapi semua sama. Dan dia menggerutu, mengeluh, komplain. Lalu sang pemilik tanah mengatakan, kita sepakat satu keping perak sehari. Tapi kenapa engkau komplain mengeluh bahwa aku murah hati? Mengapa kamu iri? Saudara, sifat iri adalah salah satu sifat dari ketujuh dosa kita. Kita iri pada perkembangan orang lain. Kita iri kepada keberhasilan orang lain. Dan sekarang dunia medsos mengatakan orang menampilkan rumah yang hebat, yang luar biasa dengan segala fasilitas. Kita iri. Kita dibuat iri. Padahal kita tidak mampu dan kita tidak punya uang. Jadi kita didorong untuk menjadi rakus, untuk menjadi serakah, untuk menjadi berlebih-lebihan dalam hidup. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan itu murah hati. Ya. Tuhan bisa sesuai dengan apa yang haknya Tuhan. Dia memberikan apa yang terbaik bagi manusia. Apa yang sungguh ia pikirkan baik untuk manusia. Dan Tuhan memberikan sebelum kita minta. Ini yang menurut saya ajaibnya Tuhan itu. Kita seringkali merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan. Ya, tetapi tidak demikian. Doa kita selalu dikabulkan Tuhan. Sekali lagi, doa kita selalu dikabulkan Tuhan. Pertama-tama doa yang dikabulkan Tuhan itu bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Sebelum kita menjadi seperti sekarang ini. Ya, seperti sekarang ini sudah puluhan tahun yang lalu Tuhan telah bekerja dan membuat sesuatu yang berharga, berlimpah pada kita dan menyenangkan kita semua. Dan kita menjadi seperti sekarang tanpa tangan Tuhan tak mungkin. Jadi Tuhan take care of us. Ya, Tuhan peduli dengan kita dan Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang baik untuk kita. Ya, itu jadi kita harus sadar itu dulu. Nah, yang penting kedua adalah kita belajar untuk bersyukur dan berterima kasih. Hidupku, pikiranku, seluruh diriku, keluargaku, ya, komunitasku, hidupku itu adalah cara-cara Tuhan. Dan kalau kita merasakan kebaikan Tuhan dari yang kecil-kecil ini, lalu akhirnya kita menjadi, iman kita menjadi tumbuh dan berkembang. Karena merupakan satu kesatuan yang besar. Karena saya menyadari tapak-tapak Tuhan di dalam sejarah hidupku. Ya, jadi kita bisa melihat kemurahan hati Allah. Kita tidak perlu iri kepada orang lain. Dan tidak perlu membandingkan diriku dengan orang lain. Gak ada gunanya kita membandingkan diri dengan orang lain. Kita habiskan energi kita hanya membandingkan diri orang lain. Kita bersyukur. Syukuri apa yang ada. Syukuri hidup kita. Baik yang gak baik atau tidak baik. Perjalanan itu terjadi dalam diri kita, ya memang harus terjadi. Ya, mungkin itulah cara Tuhan untuk mendidik, membuat kita berpikir. Membuat kita, mindset kita, cara pikir kita harus berubah. Winning is mindset. Ubahlah cara pikir kita bahwa Tuhan itu murah hati. Jangan kita praduga berprasangka, ya, seperti halnya bacaan hari ini tentang si yang bekerja lebih awal itu berprasangka, berpraduga kepada Tuhan. Nah, itu yang seringkali terjadi pada kita sehingga kita tidak menikmati hidup yang indah, yang mulia ini, ya, yang luhur ini. Jadi jalani semua. Mungkin nasib kita harus menjalani seperti itu. Kita syukuri dan kita terima dan kita kemudian persembahkan kepada Tuhan dan kita berpikir kenapa Tuhan melakukan ini supaya kita lebih maju, lebih berkembang dan semakin bersyukur lagi. Ya, baru saja saya membaca tentang seseorang yang mudah panik gitu, gampang panik dalam hidupnya. Dia berusaha untuk
melawan, membuang, mengusir kepanikan-kepanikan dalam hidupnya. Tapi lama-lama dia mengatakan, aku berdamai dengan kepanikan itu. Aku menerima kepanikan itu, reconcile with the kekurangan itu. Nggak usah lama-lama dengan mengapa bisa hilang? Karena sadar, ya udah aku terima kenyataan ini. Aku syukuri bahwa aku mudah panik. Lalu setelah itu kemudian kepanikannya hilang. Lalu muncul kesadaran yang lebih tinggi dan dia belajar bagaimana mengatasi kepanikan itu. Mengatasi kehidupan. Di balik kepanikan itu ada rahmat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan itulah. Jadi berdamailah dengan kekurangan, kelebihan kita. Tidak mudah putus asa dan tidak mudah juga untuk mengeluh akan kehidupan kita sekarang ini. Semoga Anda dan saya belajar menerima realitas kehidupan ini dengan syukur, dengan tulus, dan belajar darinya berdamai dengan masa, mencintai, menerima itu apa adanya. Dan akhirnya kita belajar dari waktu ke waktu untuk meningkatkan high awareness, kesadaran yang tinggi akan hidupku, akan situasiku, akan diriku, akan semuanya. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberikan kepada Anda kesadaran-kesadaran untuk menerima realitas kehidupan kita apa adanya. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.